Sekolah Tinggi Teologi Bethel The Way Jakarta mempunyai visi menjadi institusi pendidikan yang menghasilkan lulusan dengan bercirikan teologi Pentakosta, karakter prajurit, gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Dengan misinya, menyelenggarakan pendidikan program sarjana dan pascasarjana dengan bercirikan teologi Pentakosta, karakter prajurit, gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan dalam suasana spiritualitas Pentakosta untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus berdasarkan kurikulum perguruan tinggi mengacu pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KPT KKNI, melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang keilmuan teologi, musik gereja, dan pendidikan agama Kristen, dan lainnya dengan bercirikan teologi Pentakosta, karakter prajurit, gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan yang terkait dengan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus yang akan dipublikasikan di tingkat nasional dan internasional. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang keilmuan teologi, musik gereja, pendidikan agama Kristen, dan lainnya dengan bercirikan teologi Pentakosta, karakter prajurit, gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus melalui pelatihan, pengajaran, pemberdayaan, pelayanan kepada gereja dan masyarakat dalam suasana dan spiritualitas Pentakosta. Mengembangkan kerjasama Tridharma perguruan tinggi dengan gereja, institusi pendidikan, masyarakat, dan pemerintah baik di tingkat nasional maupun internasional. The New STTB The Way to Reach Your Destiny. Shalom, selamat datang di Chapel Malam STTB The Way Jakarta. Selama mengikuti ibadah ini, dimohon untuk melakukan rename di Zoom Anda dengan format nama prodi, urutan absensi, spasi nama lengkap Anda. Dimohon untuk tetap membuka kamera. Jika Anda mengalami kendala teknis, Anda dapat memberitahukannya di kolom chat dan ditujukan kepada everyone. Mohon untuk tidak membuka mic Anda selama ibadah ini berlangsung. Marilah kita mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita berjumpa kembali pada kapel malam ini. Perkenalkan, nama saya Febri Situmorang. Saya akan menjadi host pada malam ini dan saya akan membacakan untuk yang melayani pada malam ini. Worship leader akan dibawa ke Bapak Stefan Rumahijuk, multimedia Ibu Yemima. Firman Tuhan akan dibawa oleh Pastor Niko melalui video playback. Doa syafaat Ibu Vera, doa berkat Pak Andreas atau Bapak Lawrence. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang selalu ada bagi kami Tuhan. Kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, hingga kami ada saat ini, melainkan karena penyertaan-Mu yang selalu ada bagi kami Tuhan. Tuhan Yesus, buat hamba-Mu yang kau pakai untuk melayani pada saat ini. Kau berkati Tuhan, bela kami bersatu hati, satu pikiran, dalam memuji memuliakan nama-Mu, agar ibadah kami berjalan dengan baik Tuhan Yesus, serta apa yang kami terima pada saat ini Tuhan, dapat kami renungkan, dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, tidak ada halangan dan gangguan gadget atau jaringan, agar ibadah kami berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam kasih setia-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu.
malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Baik Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat malam ini kami masih boleh beribadah meskipun secara virtual. Tapi kami percaya hadirat-Mu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Setiap kami yang merindukan Engkau, kami percaya Engkau akan memuaskan kami dengan segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Oh Yesus, dalam nama-Mu ku berteluh. Yesus, dalam nama-Mu ku berteluh. Yesus, dalam nama-Mu ku berteluh dan mengaku Kaulah Tuhan. Yesus, dalam nama-Mu, Yesus, dalam nama-Mu ku berteluh. Yesus, dalam nama-Mu ku berteluh. Yesus, dalam nama-Mu ku berteluh dan mengaku Kaulah Tuhan. Kaulah Kristus. Kuasa-Mu, oh Kaulah Kristus, Kaulah Allah, lewat Roh-Mu dalamku, kulihat kuasa-Mu. Mari katakan, Yesus, dalam nama-Mu, Yesus, dalam nama-Mu ku berteluh. Yesus, dalam nama-Mu ku berteluh. Yesus, dalam nama-Mu
forever. Singing Jesus, singing Jesus, 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 friend forever. Singing Jesus, 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 oh Jesus, friend forever. Singing Jesus, oh singing Jesus, 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 friend forever. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Biarlah nama Tuhan semakin besar dan dimuliakan. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberi persembahan, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami hingga kami dapat menikmatinya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, Kau berkati tangan-tangan yang memberi, buat berhasil, beruntung, bahkan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam kasih setiamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita dapat memberikan persembahan kita lewat BCA dengan nomor 12702702443. Sekali lagi 12702702443 atas nama Ibu Shalom Kasih Emanuela atau Ibu Jelina Mangadang. Ibu selamat menabur Bapak Ibu. Kita akan menyaksikan kegiatan PKM. Kembali ke worship dan baik Bapak Ibu, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh gembala pembina kita. Tapi sebelumnya ada satu pengumuman yang terlewat bahwa Kamis depan perkuliahan kita diliburkan karena hari tersebut adalah hari libur secara nasional. Baik Bapak Ibu, kita akan meneruskan chapel kita malam ini. Kita mau menyiapkan hati kita. Thank you Lord, thank you Lord. Haleluya, haleluya. Ku hidup
hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Benar Tuhan Yesus, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Yes, ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari nyanyikan dari awal, katakan ku hidup karena anugerah-Mu. Amin Tuhan. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Yes Lord, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari sekali lagi katakan, Yesus. Yesus Tuhan, Yesus pegang erat tangan kami ya Tuhan. Yes Lord, di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan
tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Silakan Bu Emi. Shalom semuanya. Pada tanggal 4 September 2023, kita merayakan hari ulang tahun GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto yang ke-35. Haleluya! Sekitar 38 tahun yang lalu, seorang hamba Tuhan dari Belanda, yaitu Pendeta Schenk, dan misionaris Indonesia, Pendeta Damaris, bernubuat bahwa saya akan dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya untuk merestorasi Pondok Daud. Sekarang gereja yang saya pimpin, DNA-nya adalah restorasi Pondok Daud. Kisah Para Rasul 15 ayat 16 dan 17 berkata, "Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini." Di sini Tuhan berkata bahwa Dia akan kembali dan akan merestorasi Pondok Daud, supaya terjadi kebangunan rohani dan penuaian jiwa besar-besaran. Apa yang dimaksudkan dengan Pondok Daud? Pondok Daud adalah pondok dari tenda yang dibuat oleh Daud. Di dalamnya ada tabut Allah, dan ada orang yang memuji dan menyembah Tuhan. Jumlah pemuji 288 orang. Setiap kelompok terdiri dari 12 orang. Kalau 288 dibagi 12, itu hasilnya 24. Ini dapat diartikan setiap jam terjadi pergantian kelompok 12 orang tadi. Ini dilakukan siang dan malam. Berdasarkan ini, maka definisi Pondok Daud adalah doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Pada periode 25 tahun yang kedua, definisi ini disempurnakan menjadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Di dalam pelayanan saya, sejak gereja ditanam di tahun 1988, saya melihat dan mengalami berkat melalui doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam. Terjadi kebangunan rohani dan penuaian jiwa yang sangat besar sekali. Ini tidak terjadi di Indonesia saja, tetapi juga sampai ke bangsa-bangsa. Pada mulanya, yang direstorasi adalah pujian dan penyembahan. Banyak orang-orang yang dijamah oleh Tuhan. Mereka menangis, terjadi pemulihan, kesembuhan, pertobatan. Ketika Tuhan menambahkan dengan doa, Tuhan berbicara melalui Yesaya 56 ayat 7. Rumahku akan disebut dengan rumah doa bagi segala bangsa. Dan di ayat yang ke-8, Tuhan akan menambahkan lagi orang-orang yang dihimpunnya. Tuhan memberikan pengertian kepada saya pada waktu itu. Kalau kita berdoa lebih banyak lagi, maka revival, penuaian jiwa akan terjadi lebih besar lagi. Setelah melakukan ini, yaitu doa, pujian, dan penyembahan, maka kami menanam gereja lebih banyak lagi. Kami mempunyai pengalaman bahwa dalam waktu 1,5 tahun, ada 200 gereja baru yang ditanam.
Jadi sekarang yang sudah direstorasi adalah doa, pujian, dan penyembahan. Waktu Tuhan menambahkan lagi merestorasi tentang unity, saya mempunyai pengalaman yang unik. Pada suatu hari Tuhan berkata kepada saya, bahwa saya selama ini sombong dan arogan. Saya menangis dan berkata, ampuni saya Tuhan, ampuni saya, apa yang harus saya perbuat? Tuhan menyuruh saya untuk melakukan dua hal. Yang pertama, menurunkan nama gereja yang menjadi kebanggaan saya waktu itu. Yang kedua, minta maaf pada gereja-gereja lain dan hamba-hamba Tuhan dari gereja lain. Waktu itu saya sudah dipercayakan Tuhan menggembalakan sekitar 500 gereja. Mungkin selama ini saya begitu bangga, sombong, dan banyak menyakiti gereja-gereja lain. Perintah Tuhan saya lakukan dengan segenap hati. Apa yang terjadi setelah itu? Roh rekonsiliasi turun di antara gereja-gereja Tuhan. Kami saling mengampuni dan terjadi unity di antara gereja-gereja. Tiba-tiba setelah itu roh doa turun melanda Indonesia. Di tengah-tengah itu, tiba-tiba Tuhan berbicara bahwa Indonesia akan mengalami transformasi. Kami bersuka cita. Tiba-tiba di tengah-tengah kita berdoa, goncangan-goncangan terjadi. Tsunami melanda Aceh. Lebih dari 200.000 orang meninggal. Gempa bumi terjadi melanda Indonesia. Orang miskin bertambah banyak. Kami berteriak, Tuhan, katanya akan terjadi transformasi. Mengapa terjadi seperti ini? Tuhan tidak menjawab. Tapi yang jelas, terjadi banyak pertobatan. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan Healing Movement Crusade, atau yang disingkat dengan HMC. HMC ini dimulai tahun 2006 dan berakhir tahun 2019. Selama 13 tahun, saya mengadakan HMC sebanyak 318 kali. Kebanyakan di lapangan terbuka. HMC yang dilakukan ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Chuck Pierce yang bernubuat untuk saya pada waktu itu. Yaitu caranya lain. Caranya berbeda. Jadi setiap kali HMC, kami banyak berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity. Saya diperkenankan oleh Tuhan untuk melihat dan mengalami apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Melalui HMC, banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Revival dan penuaian jiwa terjadi besar-besaran. Haleluya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Setelah Tuhan merestorasi Pondok Daud, yaitu doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Banyak menara-menara doa yang didirikan. Ternyata restorasi Pondok Daud adalah untuk mempersiapkan Pentakosta yang ketiga. Awal tahun 2009, Tuhan berbicara sesuatu yang sangat serius kepada saya.
Aku datang segera. Saya bertanya, Tuhan, apa yang akan Tuhan kerjakan dan apa yang harus kami lakukan? Pertengahan tahun 2009, Tuhan baru menjawab, aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Akan terjadi seperti Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Akan ada 3 tanda waktu Roh Kudus dicurahkan. Tanda pertama, anak-anak, pemuda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Haleluya. Tanda kedua, mujizat akan terjadi luar biasa. Dan tanda yang ketiga, goncangan-goncangan juga akan terjadi luar biasa. Melalui 3 tanda ini, maka ayat 32 akan digenapi. Yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Akan terjadi revival dan penuaian jiwa besar-besaran. Sejak tahun 2009, setelah Tuhan berbicara tentang goncangan, dalam khotbah saya selama hampir 10 tahun, mungkin 90%-nya saya selalu mengingatkan tentang goncangan ini. Siapa mengira bahwa goncangan ini adalah pandemi COVID-19? Tahun 2009 juga merupakan 100 tahun nubuatan dari William Seymour, yaitu pada tahun 1909, yang mengatakan bahwa 100 tahun ke depan akan ada pencurahan Roh Kudus yang melebihi dari Azusa Street dan akan terjadi di banyak tempat. Gerakan ini bahkan tidak akan berhenti sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di tahun 2009 itu juga, saya bertemu dengan Billy Wilson yang mengajak saya menjadi pembicara pada Empower 21 di Oral Roberts University, Tulsa, tahun 2010. Saya bertanya, apa itu Empower 21? Pengertian yang saya tangkap pada waktu itu adalah tentang next gen. Dan apa yang akan Roh Kudus kerjakan 100 tahun ke depan. Pada tahun 2006 ada peringatan Azusa Street Revival yang ke 100 tahun. Di sini berbicara tentang apa yang Roh Kudus sudah kerjakan selama 100 tahun. Saudara, ini pas dengan apa yang saya dapatkan dari Tuhan tentang pencurahan Roh Kudus. Sehingga saya ikut dalam kegerakan ini, yaitu Empower 21 sampai hari ini. Selesai Empower 21 di Tulsa tahun 2010. Billy Wilson datang kepada saya dan berkata, Tuhan berbicara bahwa konferensi Empower 21 yang kedua di luar Amerika itu di Indonesia. Saya langsung menjawab, oke. Empower 21 di Indonesia diadakan di SICC pada tahun 2011. Tahun 2013, konferensi Empower 21 diadakan lagi di SICC Indonesia. Pada saat itu, Tuhan berbicara bahwa Roh Kudus yang akan dicurahkan itu adalah Pentakosta yang ketiga. Pentakosta pertama terjadi di Kamar Loteng, Yerusalem, 2000 tahun yang lalu. Pentakosta kedua terjadi di Azusa Street pada tahun 1906. Istilah Pentakosta kedua ini bukan saya yang mendapatkan, tetapi oleh yang pertama, Frank Bartleman, yang menyebutkan bahwa Azusa Street Revival merupakan Pentakosta kedua yang adalah duplikasi Pentakosta pertama yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Frank ini menghadiri pertemuan doa di Azusa pada tahun 1906 sampai 1908. Istilah Pentakosta kedua ini juga dituliskan oleh Journal of Pentecostal Theological Supplement Series. Di situ disebutkan, Jalan Azusa digambarkan sebagai lokasi paling berpengaruh untuk Pentakosta kedua atau hujan akhir, pencurahan baptisan Roh Kudus. Yang ketiga, Australian Record, volume 39 nomor 19, tertanggal 13 Mei 1935 memuat sebuah artikel yang judulnya The Second Pentecost Will Be Even Greater Than the First. Dan yang keempat, David Wesley Mylan pada tahun 1910
menyatakan dalam buku The Lateran Covenant bahwa Pentakosta yang pertama memulai gereja, tubuh Kristus, dan Pentakosta yang kedua menyatukan dan menyempurnakan gereja untuk kedatangan Tuhan. Tahun 2015 di Empower 21 di Yerusalem, saya juga berbicara tentang Pentakosta ketiga ini. Tahun 2018 kembali konferensi Empower 21 diadakan di SICC Indonesia. Dihadiri sekitar 50 bangsa. Kita yang hadir sepakat bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi waktu itu tidak sama dengan yang sudah-sudah. Dan kita sepakat bahwa pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga sedang terjadi. Haleluya! Cindy Jacob bernubuat untuk saya bahwa saya adalah messenger of the third Pentecost. Kalau dulu pada waktu Pentakosta kedua, gerakan dari barat ke timur, tetapi Pentakosta ketiga ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pengertian yang Tuhan berikan tentang barat itu adalah Amerika Serikat. Jadi Pentakosta ketiga ini akan bergerak ke Amerika dan dari Amerika akan menyebar ke seluruh dunia dan akhirnya kembali ke Yerusalem. Di Oral Roberts University, dalam lobi asrama Nico Nyoto Radio Hall, di situ dituliskan tentang sejarah Pentakosta ketiga. Di Pentecostal Theological Seminary, PTS, Church of God, ada Third Pentecost Channel di Spirit Network. Pada tanggal 14 dan 15 April 2023 yang lalu, diresmikan atau didedikasikan Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower. Letaknya di pusat kota Los Angeles, California. Lokasinya sekitar 120 kaki, yaitu 36,5 meter dari Azusa Street Revival 1906. Menara doa Azusa ini sebagai tempat untuk berdoa bagi kebangunan rohani global Pentakosta ketiga, dan juga tempat pelatihan dan pelayanan. Di sini akan ada doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, dipujian dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. 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 Ada 5 definisi Pentakosta ketiga. Definisi Pentakosta ketiga ini bukan semuanya saya yang mendapatkannya, tetapi sebagian berasal dari nubuatan hamba-hamba Tuhan lain. Saya menyusun dan menyimpulkan pasal-pasal nubuatan yang didapatkan oleh hamba-hamba Tuhan lainnya. Bagian saya adalah Tuhan berbicara bahwa pada hari-hari ini, sebelum Tuhan Yesus datang kembali, Tuhan akan mencurahkan rohnya dan namanya adalah Pentakosta yang ketiga. 5 definisi Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuhan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 2 definisi ini adalah nubuatan William Seymour tahun 1909. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Ini penglihatan Russell Evans dari Planet Shaker Church Melbourne tahun 2017. Dan yang keempat,
Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Ini nubuatan dari Cindy Jacobs pada konferensi Empower 21 di SICC tahun 2018. Dan kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ini adalah pernyataan dari Tim Hill sebagai Ketua Umum Church of God. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Sejak tahun 2013, Empower 21 mempunyai visi bahwa setiap orang akan mengalami perjumpaan secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus pada Pentakosta 2033. Rick Warren memberikan pengertian bahwa tahun 2033 adalah goal untuk penyelesaian amanat agung. Demikian juga dengan Nicky Gamble. Pada tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2023, ada acara Empower 21 di Amsterdam yang temanya adalah Everyone. Konferensi ini berbicara tentang tahun 2033. Acara ini diikuti sekitar 6.000 orang yang berasal dari 130 negara dan juga diikuti secara online oleh 22 negara. Saya berbicara 2 kali. Yang pertama di workshop dan yang kedua di acara penutupan di Olympic Stadium. Tema yang diberikan kepada saya adalah Pentakosta yang ketiga. Saya mengajak kita semua untuk memperhatikan dekade ini sampai dengan tahun 2033. Tahun 2033 adalah peringatan penginjilan atau amanat agung yang ke-2000 tahun. Peringatan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang ke-2000 tahun. Dan juga peringatan pencurahan Roh Kudus yang berarti ini peringatan ulang tahun gereja yang ke-2000 tahun. Saya tidak mengatakan bahwa tahun 2033 Tuhan Yesus pasti datang. Sebab ini tidak alkitabiah. Tetapi yang saya katakan bahwa tahun 2033 Tuhan Yesus bisa datang. Ini alkitabiah. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14 dikatakan, kalau amanat agung selesai, baru setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Misalnya di tahun 2033 amanat agung itu selesai, baru setelah itu tiba kesudahannya. Tuhan Yesus datang, bisa 1 hari, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun, tetapi yang jelas Tuhan Yesus segera datang. Saya mau berdoa buat saudara. Bila kita semua dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Angkat tangan saudara. Katakan bersama saya, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus,
hati sembah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan pengurapan-Mu buat kami semua Tuhan. Curahkan pengurapan-Mu ya Tuhan. Terima pengurapan Tuhan. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Baik, mari Bapak Ibu kita mau bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kalau kami boleh mengikuti chapel. Kami rindu dibentuk oleh Tuhan semakin menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk para pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani. Kiranya Engkau yang memberkati, urapi, semakin dipakai Tuhan untuk pemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Pastor Niko, kiranya visi misi Tuhan ada atas hamba-Mu. Kiranya banyak jiwa boleh dimenangkan, boleh membawa jemaat-Mu dalam rancangan-Mu yang indah Tuhan. Tuhan berkati kesehatan hamba-Mu, berkati pelayanannya penuh dengan urapan-Mu, dipakai Tuhan secara luar biasa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Yayasan Didaskalia Global, untuk Bapak Studi Rusli, dan untuk seluruh sivitas akademika STB Dewey. Kami berdoa untuk ketuanya Bapak Budi Sastra Diputra, untuk para waket, kaprodi, sespro, dosen, staf penunjang, dan seluruh mahasiswa. Kiranya Kau pakai Tuhan menjadi saluran berkat-Mu. Kiranya hamba-hamba-Mu boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan melalui STB Dewey ini, anak-anak Tuhan boleh semakin diperlengkapi di dalam pelayanan dan di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Indonesia, kami percaya Indonesia berharga di mata-Mu Tuhan. Indonesia biji mata-Mu, kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, segala aspek bangsa ini berkat Tuhan penuh melimpah. Kami berdoa Tuhan untuk pemilu di tahun depan 2024, kiranya Tuhan boleh, kami percaya Tuhan Engkau sudah siapkan pemimpin yang terbaik, yang sesuai dengan hati-Mu. Kami rindu pemilu ini boleh aman, damai, dan sejahtera. Kami mau tolak segala perpecahan, intimidasi, dan ketidakadilan. Kami percaya Tuhan sudah campur tangan atas bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan menjawab segala doa-doa kami, Tuhan, sesuai kehendak-Mu dan sesuai dengan waktunya Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, tiba waktunya kami mau buka hati kami mau terima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, siapkan hatimu dan angkat kedua tanganmu. Biarlah roh kita terus menyala-nyala di dalam Tuhan dan terimalah berkat anugerah yang berlimpah daripada Bapa di surga, melalui anak yang tunggal Yesus Kristus, dan didua dalam persekutuan yang intim bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai tangan Tuhan kali yang kedua menjemput kita dan permaipahkan sampai kekal selama-lamanya. Yang rindu dipakai Tuhan luar biasa, sama-sama katakan amin. Terima kasih buat semua yang bertugas. Terima kasih telah mengikuti Chapel Malam STTB Dewey Jakarta. Tuhan memberkati semua hamba-hambanya yang sudah melayani. Selamat melanjutkan perkuliahan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Ya, Bu Hera, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Teman-teman. Ya.